Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang persamaan ya, trigonometri, dan sedikit kita bahas tentang pertaksamaannya, yaitu matematika minat kelas 11 SMA atau trigono lanjut daripada pelajaran kelas 10 ya, dengan mengacu pada soal UN, pada soal UGM, dan pada soal SIMA UI, seleksi masuk UI. Baik, kita mulai aja. Saya jelaskan dulu konsep dasar trigono. Trigono itu tri, jadi 3 bentuk aturan rumus. Sin, cos, dan tangen. Sin, depan dibagi miring, cos samping dibagi miring, tangen sin bagi cos. Jadi depan dibagi samping. Ini namanya depan, ini namanya samping, itu namanya miring. Kemudian sudut-sudut yang harus dihafal adalah sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Kalian harus hafal sin cos tangennya berapa. Dan nilai daripada sin cos tangen di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Semua positif kuadran 1, kuadran 2. Sin saja yang positif, kuadran 3. Tangen saja yang positif, kuadran 4. Cos saja yang positif. Semua sin, tangen, kaus. Semua cinta kau. Semua sin, tangen, kaus. Kemudian baru kita belajar persamaan trigono. Cara mencari persamaan trigono adalah bikin sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, atau tangen sama dengan tangen. Kalau sudah dapat sin sama dengan sin, maka X-nya bukan P, bukan. X-nya adalah P plus kelipatan lingkaran atau 180 min P kelipatan lingkaran. Tahu lingkaran ya? Lingkaran itu 2pi, yaitu pi itu 180. Kalau cos, maka nilai X itu adalah P dan min P kelipatan lingkaran. Ulangi lagi, kalau sin, dia atau 180 min dia, dianya itu P ya, kelipatan lingkaran. Kalau cos adalah dia min dia, kelipatan lingkaran. Kalau tangen, hanya dia, tapi kelipatan 180. Oke? Nah, tentunya dalam hal ini kita memerlukan terkadang rumus-rumus identitas. Baik identitas sepernya, seper cos namanya sek, seper sin namanya kosek, seper tangen namanya kotangen, dan sin kuadrat, cos kuadrat itu kalau dijumlah 1. Atau tangen kuadrat plus 1 jadi sek, atau kotangen kuadrat plus 1 adalah kosek. Inilah rumus dasar persamaan trigono. Oke? Sekarang kita lihat contoh soalnya dari UN tahun 2014. Himpunan penyelesaian artinya berapa nilai X dengan batasan 0 sampai 180 jika 2 cos 3X sama dengan 1. Sekali lagi berarti bikin cos sama dengan cos. 2 itu kan kali, pindah jadi bagi. Berarti cos 3X setengah. Tentunya yang cosnya setengah adalah 60 derajat. Bukan berarti 3X itu 60 derajat, tetapi tadi gimana? Dia 60 itu kelipatan lingkaran. Oke, jadi 3X itu sama dengan 60 kelipatan lingkaran. Kalau sama-sama dibagi 3, akan dapat X-nya itu adalah 20 kelipatan 120. Kelipatan itu artinya masukin bilangan bulat. Masukin 0, masukin 0, 20, masuk dalam selang. Itu jawaban. Masukin 1, berarti 140, masuk dalam selang. Berarti ini merupakan jawaban. Kemudian selain dia, untuk cos, masih ingat, min dia kelipatan lingkaran. Kalau sama-sama dibagi 3 seperti itu, kalau dimasukin 0 tentunya tidak memenuhi karena min 20 tidak masuk pada selang. Kalau dimasukin 1 baru ada, yaitu 100. Kalau dimasukin 2 sudah melebihi selang. Jadi dengan demikian ada 3 nilai X, yaitu 200, 100, dan 140. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ingat kalau cos, dia atau min dia, kelipatan lingkaran. Ya. Kemudian berikutnya, masih soal UN tahun 2018. Ya. Jadi 2019 kebetulan bukan di topik persamaan trigono. Ya, 2019. 2020 nggak ada UN. Nilai X yang memenuhi fungsi
Tahu fungsi ya? Kalau fungsi itu berarti grafiknya gitu loh, fungsi itu ya. Nah, yang memotong sumbu X pada interval 270 sampai 360. UN itu ada soal esainya, tapi masukin angkanya saja tanpa derajat dan tanpa cara. Masih ingat di dalam konsep fungsi, memotong sumbu X berarti Y-nya 0, berarti Fx-nya 0. Sekali lagi, memotong sumbu X berarti Fx-nya 0. Jadi persamaannya menjadi 2 sin min 1. 3x min 1 sama dengan 0. Berarti kita bikin ya, sin sama dengan sin. Pertama min, pindah jadi plus, kali pindah jadi bagi. Dan tahu kan, setengah itu adalah sin 30 derajat. Karena ini sin, berarti gunakan rumus bagaimana? Dia kelipatan lingkaran atau 180 min dia kelipatan lingkaran. Dia kelipatan lingkaran artinya 3x 30 ditambah kelipatan 360. Kalau sama-sama dibagi 3 dan kita harus masukin selang antara 270 dan 360. Berarti 0 nggak masuk selang, betul? 1 nggak masuk selang, 2 baru masuk selang. Enggak, karena di sini 250 ya. Batasannya tadi adalah 270. Jadi 2 pun tidak masuk selang. Oke? Nah, kalau 3 sudah melebihi selang. Berarti pada saat dia kelipatan lingkaran tidak ada jawaban. Lalu bagaimana dengan 180 min dia? 180 min 30 adalah 150. Berarti kalau begitu adalah X sama dengan 50 kelipatan 120. Sama-sama dibagi 3. Dan kalau kita masukkan K0 di luar selang, K2, K1 masih di luar selang, K2 baru ada jawaban, yaitu 290 derajat. Jadi jawabannya adalah 290. Itu yang diketik di komputernya. Oke? Kemudian kita masuk pada soal-soal SBMPTN dan UTBK. Lebih sulit ya. Nah, sekarang kita lihat soal SNPTN tahun 2011. Di sini ada persamaan seperti itu, kita disuruh mencari cos X. Kayak tadi ya, berarti ini kita pindah ruas jadi ke kiri, betul? Dan difaktorkan. Hati-hati batasannya, 0 sampai pi, berarti 0 sampai 180. Kalau kita faktorkan, berarti menjadi sin X plus 2, sin X min 1. Tentunya nggak mungkin jawaban ini, karena sin itu antara 1 dan min 1, nggak mungkin min 2, nggak ada memenuhi. Yang memenuhi adalah sin X sama dengan 1. Ya tentunya kalau sin 1 itu adalah 90 derajat, gitu langsung ya. Berarti X-nya itu adalah 90 derajat. Pi per 2. Yang ditanya adalah cos 90. 0. Berarti jawabannya yang D. Oke? Jadi nggak usah pakai itu-ituan gitu. Kemudian SBMPTN tahun 2016 juga sama nih. Membicarakan persamaan trigono tapi seperti ini. Nggak usah takut, ini ingat dulu di SMP ada A plus B A min B. Tidak lain dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau ini pangkat 2 berarti pangkat 4. Betul? Dan kalau ini kita geser persamaannya, ingat trigono. Sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat, berarti ini menjadi 1 min cos kuadrat. Oke, dan ini dapat saya ganti dengan 4-nya, persamaannya dikuadratin, dan ini adalah cos dari kuadrat X, dan ternyata persamaannya dapat difaktorkan. Dan kalau kita faktorkan, yang sebelah kiri nggak mungkin, karena lebih dari 1, maka yang mungkin yang sebelah kanan, yaitu cos kuadrat 2X sama dengan 1. Yang namanya cos sama dengan 1 itu cuma ada 2, betul? Yaitu 0 cos ya, atau cos sama dengan 1 itu 180 dan 360. Karena batasannya itu, maka otomatis cos 2x min 1 juga bisa. Ya dong, soalnya kuadrat ya. Kalau kuadrat itu kan bisa plus minus 1. Nah, yang min 1 berarti bisa 90 dan juga bisa 1,5 pi, yaitu berapa ini? 270. Jadi ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4, 5 jawaban. Berarti jawabannya yang E. Ada 5 kemungkinan. Itu SBMPTN tahun 2016. Oke. Kemudian berikutnya sama model SBMPTN ditanya ada berapa banyaknya nilai X yang memenuhi. Bukan nilainya, tapi banyaknya. Antara 0 dan 180.
Masih ingat tangen, sin dibagi kos. Masih ingat sek, sepernya kos. Masih ingat tangen, sin dibagi kos dan sin. Sehingga kalau saya coret menjadi ini habis ya, yaitu sinnya kecoret semua ketika ruas. Maka menjadi seperti itu dan dikalikan dengan cos kuadrat menjadi begitu. Kalau difaktorkan nggak bisa, berarti pakai rumus ABC. Betul? Jadi hanya ada 2 kemungkinan di rumus ABC itu. Ya. Kemudian berikutnya, ini adalah soal SIMA UI tahun 2011. Bagus sekali soalnya. Jika X adalah sudut lancip, artinya di kuadran 1. X sudut lancip, artinya di kuadran 1. Dengan tangen kuadrat X itu adalah seper B. Berarti kalau B dibalik ya, sepertangan. Maka 2 sin kuadrat X min 8 sin X sama dengan 2 cos kuadrat X min 5. Berapa nilai 2B sin X? Saya ulangi, di sini kita gunakan identitas. Masih ingat, sin kuadrat plus cos kuadrat itu 1. Berarti cos kuadrat dapat diganti 1 min sin kuadrat. Ya tak? Sehingga dapatlah persamaan kuadrat dan difaktorkan. Tentunya ini tidak memenuhi karena sinnya lebih dari 1, ini yang memenuhi. Yaitu sinnya setengah, 1 dibanding 2. Berarti tangannya tinggal depan dibagi samping. Yang ditanya adalah 2B kali sin X. Masih ingat tadi? Tangen kuadrat seper B, berarti kalau B adalah kebalikannya. Seper tangen kuadrat, lalu sin X. Tangen itu adalah depan dibagi samping, sin itu adalah depan dibagi miring. Dapat jawabannya adalah 3. Perhatikan, kalau kamu ingin kuliah ke UI dengan target UI, kedokteran, ya, UI teknik atau yang lain, tolong kuasai soal SIMA UI dari awal. Oke? Berikutnya masih soal UI tahun 2013. Kita disuruh mencari banyaknya nilai X yang memenuhi. Oke, kayak tadi kita ganti ya. Masih ingat yang namanya cos? Cos kalau ditambah 1,5 pi itu artinya di kuadran 3. Ya sama dengan sinnya. Betul? Karena ini adalah bukan kelipatan 0 atau 180, ya kan? Lalu ini pun juga gitu ya. Kalau X ditambah pi, maka sama dengan min sinnya. Ingat kelas 10 dulu. Kemudian sekarang ini kita pindah ke kiri bisa. Sinnya dikeluarkan dan ada 2 kemungkinan. Mungkin sinnya 0, yaitu bisa min pi, bisa 0, bisa pi. Lihat batasannya. Dan 1 plus 2 akar cos X berarti cosnya min setengah akar 3. Kayak tadi cos. Mungkin dia atau min dia kelipatan lingkaran. Kalau dia kelipatan lingkaran itu didapat. Kalau min dia kelipatan lingkaran itu dapat. Jadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kemungkinan. Berarti jawabannya yang C. Oke? Yang B, maaf. Kemudian berikutnya kita lihat ke soal UGM. Oke, UI, UGM, ITB, ya, itu saya kira target kalian kalau ingin menjadi lulusan terbaik, ya. Oke. Sin A diketahui, tangen A diketahui, berapa? P kuadrat plus Q kuadrat. Berarti kalau sin A-nya dapat, tangen A dapat, berarti kuadratnya dapat dong. Berarti sin kuadratnya kan dibuka akarnya. Sin kuadratnya juga begitu, tangen sin dibagi cos. Berarti sin dibagi cosnya adalah P min Q, betul? Berarti kecoret, kalau begitu cosnya tidak lain dari PQ ini, betul? Udah, kita ingin dapat P kuadrat plus Q kuadrat, tidak lain dari P min Q plus 2PQ. Ya udah, berarti kalau begitu tidak lain dari cos kuadrat. Ya dong, ini kan P min Q tidak lain cos kuadrat. Ya, lalu 2PQ sin kuadrat. Yang namanya cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Berarti jawabannya yang E tersebut. Gampang ya? Berikutnya nomor 9 juga sama mengenai persamaan dalam bentuk sin kuadrat min cos kuadrat. Hati-hati, sin kuadrat min cos kuadrat ini dapat dikeluarin menjadi, masih ingat sin kuadrat? 1 min cos kuadrat. Betul? Dan kita buka, kita faktorin bisa. Ternyata kemungkinan yang pertama cos X-nya adalah setengah, yaitu pi per 3, dan cosnya min 1 adalah pi. Berarti X1 tambah X2 jumlahin saja, yaitu ada 4 pi per 3. Persis seperti jawaban D. Oke?
Lalu berikutnya mungkin dalam bentuk akar-akar kayak gini nggak ada masalah. Ya, yang namanya sin pasti kalau antara 0 sampai pi, nilai sinnya itu kalau nggak 0 ya plus, betul nggak? Sedangkan ini sama akar kalau nggak 0 ya plus. Berarti min 0 plus sama dengan 0 atau plus. Ya cuma ada satu kemungkinan tentunya. Jawabannya ya 0 itu sendiri, berarti jawabannya adalah pi. Berarti hanya satu kemungkinan saja. Bisa ya ambil kesimpulannya? Kemudian berikutnya, selain identitas, terkadang kita ada persamaan cos plus sin. Ingat-ingat rumus. A cos X plus B sin X itu dapat diganti menjadi K cos X min alfa. Di mana K itu adalah kuadrat Pitagoras dan tangen dari alfa itu adalah B per A. Contohnya di sini. Ada sin, ada cos, kita ganti ke dalam bentuk tadi. Berarti kita ganti, K-nya itu adalah akar dari A kuadrat, betul? Dan ini adalah cos daripada 1, yaitu cos 45 pi per 4. Ya dah, otomatis akan mencapai maksimum pada saat cosnya ini bernilai 1. Ya udah, kalau begitu pada saat kapan? Pindahin aja, dia 1 berarti dapat pi per 4 itu sendiri. Ya, berarti jawabannya adalah pi per 4, yaitu yang B. Oke. Nomor 12 juga sama, nilai maksimum dari persamaan tersebut ya adalah 2. Berapa nilai M-nya? Kayak tadi, kalau ada sin dan cos dapat diganti dengan K cos dengan persamaan kuadrat, jadi bentuknya seperti itu. Dan dia akan bernilai 2 tentunya pada saat di bawahnya ini adalah min 1. Kenapa? Karena maksimum, berarti bawahnya harus minimum, harus dikurang. Berarti M per 8 sama dengan 2, berarti M-nya adalah 16. Jawaban yang B. Oke. Lalu berikutnya, selain persamaan tersebut, biasanya pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan ya seperti mencari program linier ya. Kita cari pembuat 0, setelah itu selesaikan dengan garis bilangan. Yang kayak gini ya, kita bikin persamaan dulu, oke? Plus pindah jadi min, samakan penyebut, kali silang. Maka kemungkinan yang pertama adalah atasnya bernilai 0. Berarti cos X sama dengan 0, bisa min pi per 3 dan pi per 3, oke? Atau cos X-nya sama dengan 0, ya dah? Ya kan ketemu. Sekarang kita uji kedua titik itu, maka kita dapat. Yang ditanya adalah yang kurang, berarti yang minus. Berarti jawabannya antara min pi per 3 sampai pi per 3, yaitu jawaban A. Oke. Berikutnya nomor 14, ini ada sin cos. Masih ingat tadi, kalau ada bentuk sin cos dapat diganti K cos, ya tak? Sehingga kita turunkan dan kita cari pembuat 0, saya dapat nilai yaitu antara pi per 4 dan 5 pi per 4. Uji titik aja di sini. Kalau positif, ya udah, berarti itu jawabannya. Yang diminta lebih dari 0, dia positif. Ini grafiknya, sebelahnya pasti negatif. Oke. Nomor 15 juga sama, ada cos 3x lebih dari setengah sama dengan berapa? Tentunya ini cos 60 ya. Kita ambil pembuat 0-nya ya. Berarti dia atau min dia kelipatan lingkaran. Kita dapatkan 3 titik, yaitu 20, 100, dan 140. Tentunya dengan batasan 0, kita lihat itu plus-plus, berarti satunya pasti min-min. Berarti plusnya antara 0 sampai 20 dan 140. Ini grafiknya. Ya. Oke, dan yang terakhir, ini soal tersulit, soal SIMAUI 2014, Y-nya seperkosek, tentunya tahu, persamaan ini kita rapikan aja dulu ya. Kita pindah ke kiri, oke, lalu kita bikin persamaan dalam bentuk Y, oke. Dan kita bikin garis bilangan. Oke, bawahnya nggak boleh 0. Dan tentunya kita uji dengan garis bilangan itu yang ditanya kurang dari 0. Dan Y-nya tidak lain dari seperkosek, tidak lain dari sin. Berarti yang min 1 itu adalah 3 pi per 2. Yang 0, yang 2 itu adalah 2 pi, adalah pi maksudnya. Oke, dengan menguji garis bilangan, maka dapatlah ini jawabannya. Karena yang diminta adalah 0,2 pi. Berarti jawabannya yang D tersebut. Itulah ya, saya bahas dengan cepat sekali untuk ukuran level yang soal sulit SIMAUI pasti bisa. Dan kalian pasti bisa menghadapi soal-soal semua. Ya,
Kalau ada kalian kesulitan soal, konsultasikan. Bebas 24 jam bersama saya. Oke, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.